masrura, senang dan gembira. Jadi golongan yang pertama niki tiang-tiang ingkang menerima buku amal, buku catatan itu dengan tangan kanan. Kanten yang niku wau menerima dengan tangan kanan, maka yang niku wau ketika dihisab dengan hisaban yang sangat cepat, lalu kembali kepada ahlinya, keluarganya dalam keadaan senang, gembira. Sinten niku tiyang ingkang mengalami hisab ingkang cepet niku nggih menika wonten niki dijelaskan wa humul atqiya'u, golongane wong-wong sing bertakwa dumateng Gusti Allah. Tiyang yang bertakwa, tiyang yang beriman, tiyang yang selalu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan selalu menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanten Gusti Allah sampun mengutus para nabi, para rasul di muka bumi. Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya sedaya niku wau supados manusia di muka bumi ini melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, tiada lain yang menika supados beribadah dumateng Gusti Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah agar supaya beribadah dumateng Gusti Allah. Dados keranten Gusti Allah sampun memberikan beberapa tanda-tanda kekuasaannya sehingga manusia di muka bumi ini sebagian mereka ada yang bertakwa dumateng Gusti Allah. Sing nomor kalih wa tabaqatun yuhasabuna hisaban sadida summa yuhlikuna. Kelompok sing nomor kali niki ketika dihisab, dihitung amal perbuatannya, ternyata yang niki wau syadidan, mereka sangat ingkar dumateng Gusti Allah, tidak mau menyembah pada Allah, tidak percaya kepada Allah. Mereka kafir, mereka ingkar dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika pada zaman Rasulullah niku sangat terkenal wong kafir niku enten namine Abu Jahal, enten Abu Lahab, enten Abu Sufyan, Abu niku mereka itu tidak mau masuk agama Islam. Padahal mereka niku ngertos nek Islam niku agama ingkang sae. Di dalam ajaran Islam niku enten namine akidah, sinomor kali syariah, sinomor 3 akhlakul karimah. 3 niku ngene agama Islam. Sing pertama niku akidah, pokok-pokok keimanan, pokok-pokok keyakinan yang terkenal dengan rukun iman. Iman pada Allah, iman pada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Niku ajaran Islam yang pertama rukun iman. Sinomor kali syariat yang terkenal dengan pokok-pokok syariat agama Islam, rukun Islam wonten gangsal. Sing pertama syahadat, nomor kali sholat, nomor 3 zakat, nomor sekawan poso, nomor 5 haji bagi yang mampu. Nggak ada mobil dijual dalam haji, ibadah nopo itu tumbas pak mari. Tapi kalau masih tunggal kok didol, masih didol kayak ngaji, lah nek boleh ya nopo. Nek omai kali setengah didol dalam haji, betul nopo no. Dados haji niku bagi yang mampu.
Makanya kita sebagai umat Islam ya, kita berusaha seperti zakat haji, zakat zakat dan lain sebagainya, tidak amal bekal untuk akhir. Dan terus nomor kali ini wau yang ingkang ketika dihisab sangat berat, sangat sulit, angel karena tidak ada kebaikan sama sekali. Dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada para nabi, tidak percaya kepada kitab. Mereka sangat ingkar dumateng Gusti Allah. Lajeng niki wau summa yahlikuna, maka yang niki wau dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa humul kufar, sinten tiyang sing dihancurkan oleh Allah nggih menika tiyang-tiyang ingkang kafir, ingkang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min. Makanya kalau kalian panjenengan setiap Jumatan itu pasti khotib niku menyampaikan ayat Al-Qur'an nggih menika tengken supados selalu bertakwa dumateng Gusti Allah pun sampai meninggal kecuali dalam keadaan agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo mati sira, ojo mati sira kecuali dalam keadaan Islam. Keranten tiyang niku masya Allah godaan, cobaan, ujian manusia hidup di dunia ini pasti mengalami rintangan, hambatan. Boten enten tiyang niku urip niku sing mulus, enak terus, bahagia terus. Pasti ada ujian. Ujian berupa rumah tangga, berupa ekonomi, berupa segala macam. Nah, ketika diuji oleh Allah niku yang niku sangat lurus saka boten. Nah, makanya kalau kalian panjenengan niki melaksanakan sholat, melaksanakan ngaji, zikir dan lain sebagainya niki manfaat dan hikmahnya sangat besar. Nopo di antarane ketika Gusti Allah memberikan ujian niku, ujiannya enggak terlalu berat. Ini barokah sholawat, barokah zikir, barokah sholat dan sebagainya itu Gusti Allah itu memberikan ujian kepada kita. Ujian itu bukan terlalu berat, ujian yang enteng-enteng. Karena ujian berat berbahaya, bisa jadi bukan kuat. Niku termasuk kelompok yang kedua niku kelompok yang kafir. Kelompok yang ketiga wa tabaqatun yuhasabuna wa yunaqashuna. Menika kelompok sing ketiga niki ketika mereka itu dihisab, menika dengan hisaban dengan hitungan yang sangat sulit, jelimet, suwe. Apa suwe? Keranten yang niku wau banyak yang dihitung. Termasuk yang niku wau gak ada segala macam. Wis pokoke yang niku wau suwe, ngitungi suwe. Dia niku termasuk waktu di dunia niku nggih pernah beribadah, nggih pernah berbuat napa kemaksiatan. Jadi arek niku STRJ, salat terus maksiat jalan tengah-tengah. Yang gelem sembahyang, yang gelem rasa-rasa. Gelem nglakoni larangane Gusti Allah, ibadah, fitnah, adu domba dan lain sebagainya. Dan terus yang niki sing nomor kali niki, nomor 3 niki termasuk kelompok yang sing angel. Ati ngitungi suwe. Keranten ketika hidupnya juga banyak yang dilanggar. Larangannya Allah kados apa yang dilarang oleh Allah niku termasuk dia niki pur lapai, kemaksiatan, kejahatan, kemungkaran dan lain sebagainya. Tapi keranten nomor 3 niki yang niku yakin kepada Allah, beragama Islam, meskipun dosanya sangat banyak,
tetap mangke ansal syafaatnya Kanjeng Nabi bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu wablek ngakar lan awak tato gambar kadang kodok ngono terus rambutnya wabang hijau tapi gelem sujud segelem sembah gelem melok yasin gelem tahlilan itu rambut tiap minggu tahu apa kami gelem sembah ini kita tetap besok tetap mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi telah dari Gusti Allah itu Maha Pengampun. Selamat yang niku wau purun bertobat. Makanya tobat niku boten usah menunggu tuwa. Secepatnya bertobat dumateng Gusti Allah, menangis, baca istighfar, menyesal, tidak mau mengulangi lagi dan merubah tingkah lakunya ingkang kirang sae diganti dengan perbuatan ingkang sah. Niku baru bertobat. Tobat diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anin Nabi wa fil hadisi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tazulu ora kingsir apa qadama abdin telapak lune kaula yaumal kiamati ing dalem dina kiamat min baini yadaillahi ta'ala saking antarane dorsane Allah Subhanahu wa ta'ala hatta yus'ala hingga ditakoni sapa abdun an umrihi saking umure abdun fi ma'afnahu dalam penggunaan umur wa an malihi dan bodone abdul min ainat tasabah wa in afna wa yus'alu amma fi kitabihi yang diguwau ketika dihisab ditakoni kon biyen nang donya ya apa oleh golek bondo mulai dari bagaimana cara mencari rezeki ya apa penggunaan rezeki dikaya apa ae semua ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidup di dunia ini semua yang kita miliki akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah cerita enten sahabat ingkang nami Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu termasuk panglima perang ketika zaman Rasul. Salman Al-Farisi itu nanti disambangi beliaunya menangis pas sakit nangis. Salman Al-Farisi kok nangis? Ternyata Salman Al-Farisi itu nangis wedi meneh dihisab Gusti Allah. Wedi. Padahal Salman Al-Farisi itu meskipun panglima kacau saat ini niku propam, kacau saat ini niku apa? Jenderal, apa Kapolri. Salman Al-Farisi niku kacau saat ini Kapolri, kepala Indonesia. Salman Al-Farisi niku nangis, kita geleti, napa Allah Salman kok nangis sekapo. Terus Salman Al-Farisi, kula niki wedi benjar dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keranten saking wedine Salman Al-Farisi niki sahabat iki ningali ngene omahe niku gak daya belas mobil gak duwe, sepeda motor ya gak duwe, sepeda ontel ya gak duwe. Didelok-delok omahe niku namung wonten cowek niku napa? Layan nggih. Salman kok udah dihisab, tak delok omahe gak apa-apane, gak duwe mobil gak ada apa-apa. Ana cowek tok. Meneh sing takon masalah cowek tok iku. Terus Salman Farisi, iya, meskipun aku gak duwe, tapi tetep aku wedi meneh iku bakale semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal nek duwe cowek tok ae wedi.
Pemane awake dhewe iki duwe sebuah warakan. Merita kok wae mulai teko wis HP ya wae mobil ya sepeda. Saking katahe maka suwe ngitunge suwe. Kranten supados benjang kula kali panjenengan ketika dihisab gak suwe-suwe donga nang Gusti Allah. Napa dongane? Bihairi hisab tanpa dihisab. Ya Allah, kula nyuwun saged mlebet swarga tanpa dihisab. Donga nang Gusti Allah. Nah Gusti Allah niku Maha mengijabahi mengabulkan segala doa. Nah kula kali panjenengan setiap matur sembahyang donga niki wau donga supados benjang mlebet hisab. Nek dikabulkan oleh Allah masih duwe semua warakale benjang iki gak usah dihisab langsung wis nang swarga Allahumma enten paling donga niku nggih nek gak ada rezeki sing gak soro-soro ngeten diwaca mawon. Gusti Allah niku mengabulkan segala doa-doa kita selama kita ini mau berdoa, nggak boleh putus asa, nggak boleh putus asa. Wala tayasu min rahmatillah, janganlah kamu sekali-kali putus asa. Putus asa itu kebiasaan orang-orang kafir. Kalau kali panjenengan dalam keadaan apapun pun sampai kalau kali panjenengan putus asa tidak berdoa doa Gusti Allah. Soalnya yang itu sing ngomong enten apa sembahyang apa sembahyang kata cocok ya nggak cocok tetap kalau kali panjenengan dalam keadaan apapun kita terus Nabi Sulaiman itu sowoge pangkate presiden dalam sembahyang. Nabi Yusuf wonten sembahyang. Semua para nabi, para rasul itu keadaan bagaimanapun tetap sujud dumateng Gusti Allah. Dados niki walau Kanjeng Nabi jauh bakal besok iku wong sing selalu beriman dan bertakwa dumateng Gusti Allah ketika naik sirat jembatan menuju surga niku la tazulu kota ma'akti yaumul qiyamah sikile boten sampai kepleset boten nyemplung nang neraka. Latihan niku mau ditanggleti nang Gusti Allah. Bagaimana kamu dulu waktu di dunia cara mencari rezeki dengan cara yang halal apa yang haram? Kula kali panjenengan nyambut damel pados rezeki kedah hati. Ketah sujud pun sampai napa munafik berkhianat bujuk naudzubillahi min mencontoh sifatnya para nabi para rasul. Napa sifatnya nabi niku? Sing pertama nabi niku sifatnya napa? Jujur, sidik, amanah, tabligh, fadl. Sifatnya nabi wonten sekawan. Yang pertama sidik, selalu jujur. Sing nomor kali amanah, dapat dipercaya. Sing nomor tiga tabligh, menyampaikan walaupun pahit disampaikan, walaupun satu ayat. Panjenengan sedaya wajib mengajak-ajak kepada saudara, tetangga untuk selalu berbuat kebaikan. Watawasau bil haqi watawasau bis sabr. Yang pertama saling mengajak kepada kebaikan, yang kali mengajak berbuat sabar melakukan keapian. Itu termasuk tabligh sifatnya para nabi para rasul. Selalu mengajak untuk berbuat kebaikan. Si nomor sekawan sifatnya para nabi para rasul itu napa fatona cerdas, nyambut damel butuh cerdas, betul sego ya sing enak. Nomor loro aja larang. Nomor telu sedotol butuh. Nah, menarik bersih. Nah, ini termasuk cara cerdas
fatona. Kanjeng Nabi itu mengajarkan kepada sahabatnya, bukan namun mengajar agama mawon, tapi sahabatnya diajari oleh Rasulullah supados ahli dalam segala ilmu. Jadi para sahabat ini diajari oleh Rasulullah, yang pertama diajari tentang masalah agama, nomor kali tentang politik, tentang sosial, tentang budaya, tentang ekonomi dan lain sebagainya. Semua ilmu diajarkan oleh para sahabat. Artinya perlu kali panjenengan sedaya ini sebagai umat Islam harus pinter dan cerdas, menguasai segala macam ilmu. Mulai dari ilmu agama, ilmu politik, sosial, budaya dan lain sebagainya. Soalnya nopo biasanya orang Islam itu nang politik gak seneng, malah ngurusi partai kayak opo, suka gak mesti, rokok pasti, jadi mau nek politik ngurusi semua umat Islam gak mau ngurus politik, gak mau ngurusi partai, akhirnya yang menguasai orang lain. Nah, ya nopo, saniki kalau kalian banyak kedah menguasai ilmu politik, ilmu sosial dan lain sebagainya. Terus niku wau Kanjeng Nabi dawuh bahwasanya bijak niku kalau kalian banyak ditakoni tekon di rezekimu kon biyen dolai halal wa haram, kon biyen nglakoni napa bakridil sulasan rolasan niku hukumnya niku jelas mboten salah. Sampai takon kiai sapa wae hukumnya haram. Hati-hati lho nggih. Dekat-dekat kok. Dekat sampai takon coba kiai. Mboten asal. Sing asal niku lho bang siji. Napa kok asal bang? Nah niki bang niki sebagian ulama ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan syubhat. Lah niki sampai kalau sing ndi terserah. Nek tingkatan kula panjenengan niki tingkatan syariat nggih tumpul sing napa boleh. Mengapa kok boleh? Karena tujuannya untuk mengamankan uang. Panjenengan dengan bang niku berniat dari rumah, niat mengamankan uang. Sampeyan enggak ada harta sak miliar gak gelem nang bank, disimpen nang omah, dipangan tikus. Banyak. Nah, ini lho nggih. Nah, sing sae dari ngene, nah, tapi tujuan untuk sampai niat oleh bunga, niat mengamankan. Ngoten nggih. Niki niat penting. Innamal a'malu binniyat, segala amal tergantung niat. Dan juga alasannya bank itu boleh mengapa? Karena bunganya tidak mencapai melebihi 30%, sampai 100 juta ini, juta ini 10.000. Ini yang menjadikan para ulama itu sebagian ada yang membolehkan. Beda dengan sing niki wau kaya sulasa 1 juta 100, jelas itu hukumnya enggak boleh. Dengan nah ini hati-hati. Terus normalnya yang pertama sing haram itu riba, kurangi timbangan dan lain sebagainya. Ini bicara Gusti Allah ditakoni keuangan kok biar oleh ya Allah dengan cara yang benar apa dengan cara yang haram. Hati-hati. Sing sae nyuntuh para nabi, para rasul menika siddiq, amanah, tabligh, fatona. Ada seorang pemuda yang bernama Ridho dari Gresik. Niku beliau masih muda, sukses menjadi direktur dalam hal jual perumahan. Ditakoni aja apa sing jambian takoni. Pak Ridho sampean kok sukses jadi pengusaha miliarder, duit miliaran. Apa prinsipnya? Terus Pak Ridho ini keluar ini dalam prinsip para nabi. Nopo? Ini mau siddiq, amanah, tabligh, fatona. Kalau panjenengan nek purun lampai niku, artinya nek boleh jujur, maka banyak orang yang senang. Kira betul. Tapi nek nyambut damel kok lucu lah niki.
dijauhi dia wis padha karo mengurangi rezekinya dirinya sendiri. Naudzubillah min. Dan terus yang ditanyakan oleh Allah sing pertama dengan cara bagaimana kamu mencari rezeki, si nomor kali ditakoni kaya apa wae dhuwitmu iku. Nah, ini termasuk penting rezeki yang kita dapatkan itu pun sampai didamel melakukan kemaksiatan, kejahatan. Kalau kayak ini duit kayak main, gini loh. Enten boten sekali main judi. Orang main apa wis nyanyi judi menjanjikan kemenangan pasti. Wong nek wis main judi ke arah sugih. Endi judi main judi sugih gak ono. Akeh pelan. Mari duit entek ganti omane, entek ganti bujur ngawur itu bujur. Naudzubillah min panas, omah ini panas, manasi. Loh, pengalaman. Soalnya biasanya waktu cilik kan di nanti ya main-main opo waktu di manasi lah. Buat sampai duit digawe judi. Uang kita gunakan yang sebaik-baik. Wa aina afnahu wallahu a'lam bishawab. Kata mungkin bermanfaat masalah fikih wa dunya akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa taladana wa dhurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Perkataan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.